tuh entah itu. Hai teman-teman, masih bersama saya Jejak si Soker. Ya, sok keren. Perjalanan kali ini yaitu masih di atas tanah yo. Siang ini perjalananku mencari rebung yang biasanya diolah masyarakat sekitar. Oleh karena itu aku kali ini berpetualang mencari rebung setan, yang dimana rebung ini susah ditemukan, sama seperti setan. Ya, setan. Rebung ini biasanya ditemukan pada siang satu soro, yang dimana hari atau waktu dimana rebung bisa ditemukan. Setelah sampai di Pulau Bambu, tak lupa kita harus mengecek bagian-bagian pada pohon bambu guna anak rebung yang kita cari bisa ditemukan. Setelah berkeliling di sekitar pohon bambu, ternyata hasilnya jong atau nihil. Oleh karena itu, aku pun pindah lokasi. Setelah sampai pada lokasi yang kedua, aku layaknya orang lengo yang hobi mengintip, siapa tahu tetamu setan yang lagi bersemedi. Ternyata hasilnya pun nihil atau tidak ada. Apa ulah setan ya? Makanya rebungnya pada nihil atau punah, atau rohnya pada hilang. Setelah mengobrak-abrik kebun orang layaknya babi ngepet yang kehabisan susu, ternyata aku menemukan rebung yang aku cari. Aku pun terkejut melihat fenomena ini. Alangkah terkejutnya ketika batang pisang bisa mengeluarkan rebung. Inikah hasil kawin antara bambu dan pisang? Setelah berpikir dua kali, tanpa basa-basi, langsung saja aku mengambilnya. Setelah proses pengambilan rebung setan, ya, rebung setan, langsung saja aku menuju sungai terdekat guna rebung setan yang aku ambil tadi tenang arwahnya. Setelah sampai di tepian sungai, tak lupa rebung yang kita ambil dari batang pisang tadi kita bersihkan terlebih dahulu guna dosa-dosanya terampuni. Kupas-kupas bagian rebung yang masih menempel hingga bersih. Setelah bersih dari noda dan dosa seperti ini, lalu potong bagian ujung rebung supaya tidak susah untuk proses pembersihan. Setelah kedua rebung ini kita bersihkan dari kulit-kulitnya yang gatal atau kulit yang tidak berguna, langsung saja aku bergegas untuk cara pengolahannya. Langsung saja ikuti yo cara pengolahannya. Setelah sampai pada tempat yang dituju, langsung saja aku mengiris rebung yang aku kupas tadi. Tak kusangka di belakang gubuk tua tersebut terdapat setan yang memandang ke arahku. Setan ini mirip dengan pocong. Ya, pocong. Sampai satu ketika aku pun terkejut mendengar suara dari dalam gubuk tua. Tak heran, aku pun melanjutkan mengiris rebung. Setelah selesai, pindahkan panci dan wajan guna tidak mengganggu proses penghidupan api. Ya, api. Setelah api menyala, taruhkan panci yang berisikan air tadi, lalu tuangkan rebung yang kita kupas tadi, lalu tunggu sampai mendidih seperti ini. Setelah mendidih, angkat dan tiriskan airnya yo.
Setelah airnya terbuang, tuangkan pada mangkok yang sudah tersedia. Lalu cara selanjutnya adalah penumisan pada rebung setan. Tuangkan minyak goreng secukupnya. Lalu tunggu hingga beberapa menit. Setelah panas, tuangkan bawang yang sudah diiris tadi. Lalu tunggu hingga bawang mengeluarkan aroma. Tuangkan rebung yang direbus tadi, aduk-aduk sampai merata ya. Tambahkan bumbu penyedap seperti garam, micin, dan raiko secukupnya. Lalu aduk-aduk sampai merata yo. Tak lupa tuangkan lombok hijau pada rebung supaya menghasilkan cita rasa yang nikmat. Aduk-aduk sampai merata supaya bisa menambahkan aura-aura kenikmatan pada rebung. Setelah itu angkat dan tiriskan kepada mangkok yang sudah tersedia seperti ini. Tuang-tuang rebung. Inilah hasil masakan khas rebung setan. Ya, rebung setan. Perutku keroncongan, aku pun langsung menyantapnya.